Selamat baku dapat teman-teman, selamat datang di channel saya, channel memasak namun lebih fokus dengan masakan Manado. Kali ini kita akan masak bubur Manado. Tapi bukan bubur Manado yang sudah dikenal oleh publik ya teman-teman. Bubur Manado yang sudah cukup dikenal itu adalah tinutuan ya teman-teman, yang ada kandungan kangkung, gedi, bayam, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Itu kalau mau lihat itu resepnya ini di video saya yang ini. Dan sekarang kita akan membahas bubur Manado yang versi lain. Bubur kayak bubur tolak anginnya orang Manado gitu ya teman-teman. Ada yang menyebutnya sebagai bumbu rempah-rempah campur, ada juga yang menyebutnya sebagai bubur seropen. Oke, sebelum kita mulai dengan bubur rempah-rempah campur atau bubur seropen ini, bagi teman-teman yang tertarik dengan masakan Manado, monggo subscribe channel saya, klik subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya teman-teman. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, boleh dong minta jempol manisnya. Like. Bubur Manado itu jenisnya banyak ya teman-teman. Cuma yang ngetop itu baru si tinutuan gitu. Situ ada bubur seropen, bubur rempah-rempah campur, ada juga bubur nanaran, ada bubur roa, ada bubur cakalang fufu, dan lain-lain. Kali ini kita bahas bubur rempah-rempah campur, dan saya akan kenalin sedikit ya tentang bubur nanaran. Bubur nanaran itu saya nggak tahu di tempat lain ya. Di tempat saya Lamongan gitu, leluhur bapak saya itu bubur itu jadi isinya bubur dan bumbu-bumbu gitu ya, kemangi bla bla, dan yang ciri khasnya itu di situ itu dikasih pucuknya labu siam. Orang Manado bilang ujung ketimu Jepang ya, labu siam orang Manado ngomongnya ketimu Jepang. Kemudian juga ada ujung sambiki, ujung labu kuning gitu, dan lain-lain. Nanti deh teman-temannya kalau saya ketemu bahan-bahannya saya bikinin videonya gitu ya. Dan sekarang kita ke bubur rempah-rempah campur yang akan kita bahas ya teman-teman. Nah, sekilas tentang masakan ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya kebanyakan gocek, karena tujuan saya bikin YouTube, bikin video ini selain untuk resep, saya juga ingin memperkenalkan budaya Tanah Minahasa gitu ya teman-teman, agar supaya makin kenal dan makin disayang gitu kan. Bubur rempah-rempah campur ini biasanya itu kayak bubur tolak angin gitu loh teman-teman. Jadi dulu-dulu gitu ya, teman saya masih kecil. Jadi kalau oma-oma Minahasa itu lihat cucunya udah mulai kok lesu, kurang nafsu makan gitu, biasanya udah dikasih bubur ini gitu. Dibikinin bubur rempah-rempah campur atau bubur seropen ini, terus dikasih gitu. Bisa mengusir angin-angin gitu ya. Oke, dan sekarang kita akan mulai dengan gimana sih masak bubur rempah-rempah campur ini. Ini dia resep. Tada, ini dia bahannya. Bubur rempah-rempah campur atau bubur, ada yang bilang ini namanya bubur seropen. Maaf teman-teman, ada bonus suara ayam. Mungkin yang lain pakai suara latarnya musik, kalau saya sudah pakai ayam aja. Teman-teman, ini ya, rempah-rempah campur itu sebetulnya adalah kemasan bumbu khas Manado yang isinya antara lain kemangi, daun kunyit, daun pandan, daun serai, dan daun jeruk. Cuma daun jeruk dalam hal ini kita nggak pakai ya teman-teman. Oh ya, saya pernah bikin video tentang rempah-rempah campur nih, teman-teman bisa lihat di link di atas ini ya. Kalau pengen kenal dengan lebih dekat dengan si rempah-rempah campur ini silakan klik link di atas ya teman-teman. Sekarang kita berkenalan dengan bahan-bahannya. Ini beras, saya hanya pakai 2 genggam ya. 2 genggam karena ini porsi kecil. Lagian juga ini kan bubur, nggak banyak, usah banyak-banyak gitu. Bumbu-bumbunya ini jahe ya teman-teman. Jahe ini kalau yang belum dipotong, belum dikeprek itu ini kayak gini ya. Nah, ini jahe saya sesuaikan dengan situasi tempat saya ini. Waktu saya bikin ini bubur ini lagi adem cenderung dingin gitu ya. Jadi saya pengen yang anget-anget gitu, saya pakai agak lebih. Jadi teman-teman kalau dalam racikan bumbu biasa pakai yang jahe gede itu sudah cukup gitu ya teman-teman. Kemudian ini daun kunyit,
daun pandan, ini sama dengan ini yang waktu belum dicacah. Si serai ini 2 ya, tapi kalau teman-teman mau pakai 1 gede, monggo, silahkan saja. Daun bawang nih seperti ini ya, yang belum dicacah itu. Teman-teman kalau suka lihat video saya, biasanya saya suka pisahin ya, yang daun bawang yang bagian putih sama bagian hijau. Tapi kalau ini enggak, campur aduk saja. Kemudian tomat ini saya pakai 2, tapi kalau cuman pakai 1 aja masih masuk dalam kemasan, dalam racikan bumbu ini ya teman-teman. Kemangi ini agak susah kuantifikasinya, jadi untuk ambil jalan tengah, saya foto aja si kemangi yang belum dicacah, belum dipetikin daunnya. Ini seperti ini, dan ini setelah dipetikin daunnya, ini kurang lebih 2 genggam ya teman-teman. Nah, ada lagi yang opsional, kunyit. Ada yang suka pakai kunyit. Sebetulnya pakai kunyit tuh enak. Tuh ada punya sensasi lain ya kalau kita pakein kunyit. Jadi ada yang suka, ada yang enggak, tinggal terserah teman-teman. Kedua, bawang putih. Bawang putih kalau menurut saya itu lidah kami ya, itu kurang masuk deh sama ini, sama komposisi bumbu ini. Tapi kalau teman-teman mau nambahin bawang putih untuk agar lebih gurih, silakan aja. Jadi kalau mau goreng dulu si bawang putihnya, masuk pas menjelang ini buburnya mau diangkat. Ini kok polosan teman-teman, nggak ada kaldu-kaldunya. Kami ya di rumah lebih suka yang polosan, tapi kalau toh mau ada kaldu-kalduannya itu kita biasanya suka taruh ikan roa asap ataupun cakalang fufu. Ayam atau B2 atau sapi not recommended ya teman-teman. Menurut saya sih saya agak-agak tidak terlalu srek ya. Tapi semua kembali lagi ke selera asal. Silahkan kalau mau tambah kaldu hewani, silahkan aja. Oke. Selesai kita kenalan dengan bahan-bahannya, sekarang kita masak. Kita masak teman-teman. Beras dicuci dulu ya. Terus direbus dengan sekitar 750 ml air. Ini masih sementara ya. Nanti juga kita kayaknya mesti nambahin deh. Ini kita masukin jahe ya. Jahe aja dulu, kita tunggu sampai mendidih. Sepertinya 750 ml kurang ya teman-teman. Kita genapin saja menjadi 1 liter air. Oh ya, untuk ukuran-ukuran air begitu-begitu itu nggak bisa eksak ya teman-teman. Karena memasak sih, kalau kita bikin kue itu harus pas ya. Kalau ini kadang tuh tergantung bahan dan tergantung keadaan. Jadi walaupun kita sudah siapkan bahan seperti itu, kadang di tengah perjalanan itu bisa kita tambahin. Dan sekarang kita masih menunggu berasnya mendidih. Setelah dia mendidih heboh, daun pandannya masuk. Teman-teman ada juga yang memasukkan pandan, serai dan jahe pada awal memasak ya. Itu tergantung selera dan kebiasaan ya teman-teman. Ini cara kami dengan tingkat kematangan yang sesuai selera kami. Tidak ada yang salah, hanya berkaitan dengan kebiasaan dan selera. Teman-teman, ketika wangi jahe dan pandan sudah semakin tercium, sudah bisa masukin si serai. Sudah bisa digaramin juga. Kita tunggu sampai berasnya pecah. Sudah mulai mengental ya. Mulai berkurang airnya. Daun kunyit. Ya, es waltz lewat. Back sound lagi. Anggap aja musik ya teman-teman. Ini nggak kelihatan ya. Ini si beras udah pecah. Ini sudah berkurang. Saatnya tomat. Sudah mulai mengering, kita tambahin sedikit airnya. Tapi terserah ya teman. Ini saya tambahin air sekitar 250 ml ya teman-teman. Sudah kental ya teman-teman. Ini
Oh ya teman-teman, ini kan semuanya tergantung dari beras ya. Jadi kalau di tengah perjalanan dia belum empuk, terus airnya udah kering, ditambahin aja. Dan sekarang ini daun bawang ya. Ini sudah nggak lama lagi. Daun bawangnya jangan sampai matang-matang banget ya teman-teman. Hanya sebentar, 1-2 menit. Kemangi masuk. Cek rasa ya. Kemanginya setengah matang, sudah. Matikin kompor. Finish ya bubur kita, tinggal angkat aja. Keluarkan yang tidak perlu. Teman-teman, ini bubur kita. Ini ya, tadi yang kita angkat. Ini. Tapi sebagian saya udah pindahin di wadah cantik. Nah, kan lebih enak lihatnya. Ini kita pinggirin dulu ya, teman-teman. Ini dia, bubur Manado. Bubur tolak anginnya versi Manado. Jadi teman-teman, bubur Manado nggak cuma yang bubur Manado kita kenal yang ada sayur-sayuran kayak ada kangkung dan lain sebagainya. Itu namanya tinutuan. Ini namanya bubur rempah-rempah campur atau ada yang menyebutnya dengan bubur seropen. Ini bubur tradisional, bubur orang gunung, itu istilah Manado. Semoga bubur ini juga bisa mendapat tempat di hati masyarakat, tidak hanya tinutuan aja ya.